Pemirsa, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sebelumnya, dua terdakwa dituntut hukuman 1 tahun penjara. Puluhan personil polisi disiagakan untuk mengamankan sidang vonis dua terdakwa penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Pengamanan ditingkatkan untuk mencegah gangguan selama jalannya sidang yang memang dibuka untuk umum. Sidang vonis dua terdakwa penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara siang ini. Nasib dua terdakwa, Rahmat Kadir Maulete dan Roni Bugis, akan ditentukan dalam sidang siang ini. Sebelumnya, jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara. Pemirsa, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya terkait kasus surat jalan Joko Chandra. Selain dicopot, Jenderal Bintang 1 tersebut juga harus menjalani penahanan selama 14 hari. Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Brigjen Prasetyo Utomo mengaku menerbitkan surat jalan untuk buronan kasus Cesi Bank Bali, Joko Chandra, adalah inisiatif pribadi. Brigjen Prasetyo Utomo dianggap melampaui kewenangannya sehingga dimutasi dan ditahan selama 14 hari. Bapak Kapolri mengeluarkan surat telegram surat mutasi yang dengan nomor 1980 7 Romawi Cap 2020 tanggal 15 Juli 2020. Yang bersangkutan BJP PU ini dimutasikan ke Pati Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan. Mulai hari ini juga BJPPU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari Jadi ada tempat propos untuk penempatan khusus untuk anggota dan sudah disiapkan. Mulai malam ini BJPPU ditempatkan di tempat khusus di Propos Mabes Polri dan selama 14 hari. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yakin bahwa proses pemeriksaan internal Polri akan berjalan terbuka. Saya kira sudah ada aturan hukumnya, ada peraturan disiplinnya di lingkungan Polri atau di semua lingkungan pemerintahan. Dan saya kira zaman sekarang menyelesaikannya harus terbuka, tidak bisa akal-akalan karena masyarakat juga sudah pintar. Kita tunggu aja tindakan dari Polri. Pemeriksaan Brigjen Prasetyo Utomo kini ditangani tim khusus gabungan dari Bareskrim dan Propam Polri. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Joko Chandra benar-benar membuat geger tanah air. Setelah buron selama 11 tahun, bulan lalu ia bisa melenggang bebas di tanah air. Banyak tudingan ada kekuatan yang melindungi buron kasus Cesi Bank Bali. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli begitu ceria saat berhasil memulangkan Maria Paulina Lumowa dari Serbia pekan lalu. Betapa tidak, Maria Paulina adalah buron kelas kakap kasus pembobolan kas BNI sebesar 1,7 triliun rupiah. Tapi dalam hitungan hari, semua berbalik. Kementerian yang dipimpin Yasona kini diterpa sorotan lantaran buron kelas kakap lain, Joko Chandra, bisa melenggang bebas keluar masuk Indonesia. Joko Chandra adalah buron 11 tahun di kasus pengalihan hutang Bank Bali yang rugikan negara nyaris 1 triliun rupiah. Siapa punya Joko Chandra? Saya nggak ada urusan dengan surat jalan itu kok. Dari siapa? Saya nggak punya. Saya kan urusan imigrasi, bukan urusan surat jalan. Kalau lewat perbatasan, ada yang tidak lewat imigrasi. Banyak TKI kita yang lewat jalan tikus. Tolong dia kalau masuk jalur imigrasi. Fakta lantas terungkap saat surat jalan dari kepolisian untuk Joko Chandra muncul dan beredar di tengah masyarakat.
Yang lebih menghebohkan lagi, Joko Chandra sempat-sempatnya membuat KTP dan paspor baru di Indonesia untuk mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. Buntut kasus ini, oknum pejabat di Kelurahan Grogol Selatan dinonaktifkan. Terkait kasus Joko Chandra, pemerintah telah mengumpulkan seluruh pejabat terkait dan meminta buron 11 tahun kasus Kesi Bank Bali ini segera diringkus. Karena bagaimanapun malu negara ini kalau dipermainkan oleh Joko Chandra. Polisi kita yang hebat masa tidak bisa nangkap, Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa tidak bisa nangkap gitu. Itu kan sebenarnya dari sudah saya bicara dengan para ahlinya itu kan soal sepele kalau bagi polisi maupun bagi Kejaksaan Agung kalau mau gitu, menangkap orang yang begitu gitu, gampang ngendusnya gitu. Sehingga kalau tidak bisa ya keterlaluan lah gitu. Tanggapi tudingan, kuasa hukum Joko Chandra menepis skenario yang membuat kliennya tidak terdeteksi keluar masuk ke Indonesia. Bagi tim kuasa hukum, isu ini sengaja dibuat besar karena ada pihak yang menunggangi. Itu tadi dugaan-dugaan saja kan. Pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh kementerian dengan sesuai dengan aturan. Ya jadi kementerian punya kewenangan menyampaikan apa aturan. Aturan kementerian dari Kementerian Dalam Negeri aturannya demikian. Aturan dari keimigrasian punya aturan. Jadi kita lihat kepada kementerian itu sendiri mempunyai aturan yang masing-masing mempunyai gitu loh. Jadi janganlah kita menyalahkan satu sama lain bahwa kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Memang aturannya begitu. Jadi tolong ya, tidak ada yang kecolongan, tapi aturannya memang begitu. Sebelumnya Joko Chandra kembali masuk ke Indonesia pada Mei hingga akhir Juni lalu. Ia mencoba mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. Namun sidang PK Joko Chandra di akhir Juni dan pekan lalu gagal digelar karena Joko sakit. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat kasus Kesi atau pengalihan hutang Bank Bali yang baru dapat suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, ia bebas karena pengadilan hanya anggap kasus yang perdata. Kejaksaan Agung lalu naik banding 8 tahun berselang dan hasilnya Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah dan harus dihukum 2 tahun penjara plus kembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tapi sehari jelang eksekusi, pengusaha properti sudah meninggalkan Indonesia. Meski demikian, negara berhasil menyita uangnya di Bank Bali sekitar 500 miliar rupiah. Setelah mendapat warga negara Papua Nugini, Joko Chandra lebih banyak menghabiskan waktu di Malaysia dan kembali membangun bisnis properti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menuai pro dan kontra. Hari ini DPR bersama sejumlah kementerian terkait akan kembali membahas lanjutan RUU HIP. Jelang pembahasan lanjutan RUU Haluan Ideologi Pancasila, masa yang menolak hingga siang ini masih terus berdatangan di gedung DPR RI Senayan. Masa yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis menolak RUU HIP karena dinilai berpotensi membangkitkan komunisme. Masa menanti keputusan pimpinan DPR RI bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkumham terkait lanjutan rancangan undang-undang ini. Hingga saat ini unjuk rasa menolak pembahasan RUU HIP masih terus berlangsung. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terus menuai polemik. Sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU yang dituding mengotak-atik Pancasila. Gelombang unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terus terjadi di penjuru negeri. Tak hanya di ibu kota, gelombang unjuk rasa oleh elemen masyarakat terjadi di sejumlah daerah. Massa mendesak pemerintah dan DPR berhenti membahas RUU HIP yang dituding mengandung upaya melemahkan dan mengotak-atik Pancasila sebagai dasar negara. Massa juga mengecam DPR karena meloloskan RUU HIP dalam prolegnas. Penolakan pembahasan RUU HIP juga didukung Ormas Islam Nasional. Itu adalah merupakan kalimat bersama, merupakan titik temu adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan ras, golongan. Bahkan tegas ulang pada Munas
Cipta di situ Bondo pada tahun 1983 yang kemudian menyatakan satu konsepsi kebangsaan kenegaraan bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah bentuk final. Selama ini ada kesan bahwa perdebatan atau kontroversi dan polemik RUU-HIP ini adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini. Ini tentu situasi yang menurut saya tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mendesakkan aspirasinya dan ada kelompok lain yang sangat keras menentang aspirasinya. Tanggapi desakan dari masyarakat, pemerintah sepakat dan menolak sejumlah pasal dalam RUU HIP, diantaranya TAP, MPRS, dan Trisila serta Ekasila. Tidak setuju dalam dua hal yang banyak diprotes oleh masyarakat. Kan dua yang diprotes. Satu, soal TAP MPRS. Yang kedua, soal Trisila dan Ekasila. Nah, kita jawab itu, kita sependapat dengan masyarakat. Jadi, biar nanti DPR kapan mau melakukannya di dalam proses legislasi. Jadi, saudara, ini masalah ketatanegaraan. Sehingga kita itu pemerintah meskipun punya sikap tidak bisa menyatakan cabut gitu, tidak bisa. Setelah pemerintah ikut menolak pembahasan RUU HIP, kini bola panas berada di tangan DPR. Sorotan tertuju ke Senayan terkait sensitivitas para wakil rakyat akan tuntutan masyarakat. Akankah mereka memaksakan RUU HIP atau justru berpihak pada sikap masyarakat? Tim Liputan iNews melaporkan. 239 peneliti di 32 negara melakukan penelitian terbaru COVID-19. Hasil temuannya menyebut COVID-19 bisa menyebar melalui udara. Merespon hal tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebut adanya kemungkinan transmisi virus corona melalui udara. Dalam beberapa hari ini kita mendengar kekhawatiran masyarakat terkait dengan sebaran penyakit ini yang diterjemahkan bisa disebarkan melalui udara. We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19. Seperti apa proses transmisi virus COVID-19 melalui udara? Prime Show with Ira Kusno akan membahasnya bersama dengan WHO, epidemiolog dan ahli spesialis paru Kamis 16 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Keluarkan surat jalan untuk Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo dicopot. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.